Kisah Murad Aidit, adik kandung Dian Aidit sebagai berikut. Jangan lupa di-subscribe dulu, agar selalu menyimak sejarah Nusantara berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tahun 1955, Murad terpilih sebagai anggota DPRD II Belitung dari PKI, mengutip majalah PKI dan Perwakilan. Tahun 3, nomor 1, 1958. Ia kemudian tercatat sebagai anggota DPD Tanjung Pandan, Belitung, dalam bintang merah pada September tahun 1959. Sebagai Sekretaris CP PKI Belitung, ia menghadiri Kongres Nasional ke-6 PKI. Dalam kesempatan itu, ia berpidato dan menyeru kepada anggota partai agar tidak lengah terhadap ancaman modal asing di Indonesia. Mengutip dari Budi Kurniawan dan Yani Andriansyah 2005. Masih di tahun yang sama, ia sebenarnya sudah terpilih sebagai Wakil Bupati Belitung. Namun, ia memilih pergi ke Moskow, Uni Soviet, untuk melanjutkan studinya di University Petrus Lumumba, mengambil jurusan ekonomi. Ia menghabiskan waktu studi selama 6 tahun dan berhasil mengantongi ijazah Sarjana Ekonomi, DN. Aidit sempat menemui dan menyuruhnya segera kembali ke Indonesia. Setiba di Jakarta, Murad diharuskan mengikuti wajib latih sarjana walatsa atau militer di Bandung. Kewajiban bagi setiap sarjana di Indonesia untuk mengikuti pelatihan militer. Kesibukannya itu membuatnya tidak mengetahui apa-apa tentang kondisi politik yang sedang berkembang di Indonesia, khususnya Jakarta. Setelah selesai mengikuti walatsa, ia menikahi Nur Cahya, mahasiswi Indonesia lulusan Bahasa dan Sastra Rusia di Universitas Petrus Lumumba. Keduanya dikarunia 5 anak. Malam tanggal 30 September tahun 1965, Murad bersama ayahnya bermalam di rumah Dian Aidit di Pegangsaan Barat nomor 4, Jakarta Pusat. Saat jam menunjukkan pukul 21, abangnya bersama Kusno pergi meninggalkan rumah. Setelah dijemput orang tidak kenal, kepadaku dia hanya berpesan, lampu serambi depan jangan lupa dimatikan, kenangnya. Murad ditangkap pada Oktober ke-1965 dalam 2 tahun awal masa penahanannya. Ia dipindahkan dari penjara ke penjara yang berada di Bogor, Pandeglang, dan Bandung. Pada 1967, ia sempat dibebaskan, namun tak berlangsung lama. Setahun berikutnya ia kembali ditangkap dan ditahan selama 3 tahun di Rumah Tahanan Khusus Salemba, Jakarta, dalam Amnesty International Newsletter, Maret 1978, volume 8 nomor 3. Bersamaan dengan itu, tanpa alasan yang jelas, istrinya, Nur Cahya, turut ditangkap bersama anaknya yang bungsu, Ilai Yulia Putri Bungsi alias Papi Antasari. Keduanya mendekam di kamp tahanan Jakarta. Pada 1969, istri dan anak bungsunya dipindahkan ke penjara Bukit Duri. 2 tahun berselang, keduanya kembali dipindahkan ke kamp Lentungan. Terakhir, pada 1976 dipindahkan ke penjara Bulu di Semarang. Mengutip kembali dari Budi Kurniawan dan Yani Andriansyah, 2005. Sementara Murad dipindahkan dari Salemba ke Pulau Buru dan ditempatkan di unit 15, yang dikenal sebagai barak isolasi. Selama itu, bersama tahanan lainnya ia harus mencukupi hidupnya dengan bertani. Warsa 1978, Murad dibebaskan dengan syarat wajib lapor kepada pihak berwenang. Sejak itu, ia tinggal di Jalan Tebet Raya nomor 69. Dalam kesederhanaan dan bekerja sebagai penerjemah. Kesedihan menyelimuti saat sang istri meninggal, tidak lama setelah bebas dari tahanan. Setelah itu, ia menikahi Lilik Hatini pada 1980 dan dikaruniai 1 anak laki-laki. Statusnya sebagai eks-tahanan politik Orde Baru berdampak pada anak-anaknya yang mendapatkan perlakuan diskriminatif. Ia sempat meninggalkan nama Aidit sebagai nama belakang setelah menerima saran dari beberapa kawannya saat berada di Cikole, Bandung. Namun akhirnya, ia kembali menggunakannya. Murad juga bercerita tentang kendala yang dihadapinya
selama tahun 1996 dalam menunaikan ibadah haji sebagai seorang muslim, karena sebenarnya ia tidak boleh meninggalkan Indonesia. Pungkasa Wika 2016 pada 1999 melalui sebuah surat kepada Presiden B.J. Habibie, ia meminta rehabilitasi nama abangnya, D.N. Aidit dan keluarga besarnya. Ia juga meminta pemerintah menunjukkan tulang belulang D.N. Aidit untuk dilakukan pemakaman yang semestinya, serta perlunya dilakukan peninjauan ulang tentang peristiwa G30S. Surat yang sama disampaikan kepada dua presiden setelahnya, Gus Dur dan Megawati Soekarno Putri. Namun, ia tak kunjung mendapat jawaban. Tak pernah ada tanggapan yang membuatnya sedikit menarik napas lega. Pungkas Budi Kurniawan dan Yani Andriansyah 2005. Sabtu, 29 Maret tahun 2008. Sekitar jam 4:45 WIB, saat usianya menginjak angka 81 tahun. Murad Aidit mengembuskan napas terakhirnya di Depok. Jenazahnya kemudian dimakamkan di Jakarta. Demikianlah sejarah Nusantara kali ini. Dan nantikan sejarah berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.